Kalau saya optimis, karena sekarang itu banyak sekali orang-orang yang kembali ke herbal. Dan saya juga sudah bergabung di UMKM Center Kabupaten Semarang, yang dari sana selalu membina, Pak, membimbing, membina. Jadinya kita ada harapan untuk ini termasuk warisan leluhur, jamu-jamu gitu kan. Saya malah kepenginnya itu saya bisa, karena di sini banyak petani itu yang setiap saat itu mengeluh awake loro kabeh gitu. Pegel-pegel sing apa gitu karena pekerja keras. Nah, ini saya pengen menjadi penjual jamu tradisional tapi yang kekinian gitu loh, Pak. Saya maksudnya begitu. Jadi tidak hanya wong tua tok sing pengen ngombe jamu, tetapi juga anak-anak. Nah, ini kita mau kita rintis. Jadi nah kadang-kadang kan orang kalau mau bisnis itu bingung mau menentukan mau bisnis apa sih begitu lah. Ini di sini Ibu Estri akan berbagi pengalaman, juga berbagi kisah bagaimana Ibu Estri ini awalnya menggeluti bisnisnya. Ibu Estri ini punya usaha bisnis produksi rempah-rempah dengan merek apa, Bu? Omah Kayuwangi. Ya, dengan merek Omah Kayuwangi ya, Omah Kayuwangi. Nah, ada produknya ada macam-macam, ada teh celup, ini teh celup daun kelor, ada wedang uwuh ya, wedang uwuh celup, ada macam-macam ini, ada yang bubuk murni, serbuk murni, ini kunyit putih mangga, ada juga jahe emprit, macam-macam ya. Ada yang serbuk, ada yang instan ya. Online juga kita menerima online itu ya dari WA itu. Saya, Bu, aku minta ini sekian kirim. Terus nanti saya nambah ongkir, saya kirimkan, harganya sekian per ongkir. Dan kalau yang reseller harganya beda, Pak. Gitu. Berarti sekarang ini kalau ada yang mau jadi reseller bisa ya? Nanti bisa menghubungi, bisa dilihat nomor HP-nya nanti ya, Bu ya. Bisa. Oke, untuk yang dititipkan ke warung-warung, ke toko-toko kita belum ya? Belum. Ibu optimis nggak dengan masa depan produknya Ibu ini, bisnis Ibu ini? Kalau saya optimis, karena sekarang itu banyak sekali orang-orang yang kembali ke herbal. Dan saya juga sudah bergabung di UMKM Center Kabupaten Semarang, yang dari sana selalu membina, Pak, membimbing, membina. Jadinya kita ada harapan untuk berkembang. Makanya kami ini selalu kita perbarui baik kemasan maupun kekeringan produk ini, Pak. Jadi kalau bikin ini kalau tidak kering cepat seperti ada titik-titik air itu. Jadinya harus betul-betul kering. Jadi kualitas kita pertahankan. Kalau perlu kita perbaiki, kita naikkan supaya kualitasnya naik. Gitu. Kira-kira misi lain selain untuk menambah nilai, tadi kan Ibu kan cerita ya bahwa di sini kan murah, terus Ibu ingin mengangkat nilai harga itu ya, mengangkat ini. Nah, karena Ibu punya kemampuan. Selain itu apa Bu? Kira-kira ingin dicapai lagi itu apa dari bisnis itu? Atau punya misi lain apa? Kami kan ingin meningkatkan kesejahteraan secara fisik, kesejahteraan secara fisik untuk nanti ini kan tidak untuk saya sendiri, tapi ini sudah mulai karena saya sudah tua, saya sudah mulai saya lintirkan ke anak. Jadi supaya ada generasi penerus dan juga saya hanya mendorong supaya mereka itu bisa mau menerima. Makanya saya libatkan untuk pembuatan stiker, itu tak pasrahkan anak saya, dan juga penjualan online itu juga anak saya yang ngurusi. Mulai regenerasi. Ya, jadi saya maksudnya begini, supaya
ini termasuk warisan leluhur nggih, Iya. jamu-jamu gitu kan. Saya malah kepenginnya itu saya bisa, karena di sini banyak petani itu yang setiap saat itu mengeluh awake loro kabeh gitu loh. Pegel-pegel sing apa gitu karena pekerja keras. Lah ini saya pengen menjadi apa ya, penjual jamu tradisional tapi yang kekinian gitu loh Pak. Saya maksudnya begitu. Jadi tidak hanya wong tua tok sing pengen ngombe jamu, tetapi juga anak-anak. Nah ini kita mau kita rintis. Jadi Biar anak-anak muda ya itu biar juga mau anak-anak minum muda itu jamu. juga mau minum jamu. Saya begitu. Jadi kita sudah kerjasama dengan anak saya itu, piye nek aku tak gawe kafe jamu di sini. Dia mendukung, kita mendukung, yes yo. Makanya itu depan rumah itu tadinya kan banyak sekali tanaman bunga dan juga banyak ada pohonnya apa itu kepel. Saya tebang, saya korbankan. Nanti kita rencananya memang kedepannya saya mau bikin kafe jamu yang supaya anak-anak muda itu mau minum jamu. Jamu itu sekarang, kalau dulu kan jamu tuh dijeri, diublek, dianu gitu. Mungkin kurang kalau sekarang praktis ya. kan mungkin sekarang ada esnya, mungkin dikasih susu, mungkin telur. Kalau telur sudah sejak dulu nih jamu dikai telur lah. Makanya saya pengennya ke situ Pak. Ya, berarti kafe jamu gitu ya. Ya. Selama ini kan kafe kebanyakan kopi. Ya, maka sekarang kan merebak sekali toh Pak. Ya. Kafe kopi itu lah, saya pengen kafe jamu. Saya cita-cita sejak dulu begitu Pak. Aku tak dodol jamu. Racikan gue baik. Nah, ternyata ya dari sedikit karena kita memang tidak tapi saya nyun sewu, saya tertolong dengan adanya saya menjadi anggota CU Pak. Jadi di sini ya kredit union itu Kredara Harja itu saya masuk di sana sejak tahun 2013. Jadi dan saya tertolongnya saya pinjem bisa untuk beli peralatan, saya pinjem lagi bisa ini dapur ini dulunya bukan dapur Pak, karena dari UMKM, dari dinas kesehatan itu kalau mau mengolah empon-empon atau herbal itu harus punya tempat sendiri. Makanya ini saya pisahkan. Kalau dapur saya yang umum sana, nah ini saya pisahkan untuk dapur sendiri. Ini juga hasil dari pinjem CU. Pinjem CU wis tak nggo gini. Jadi seperti Mas Wi tadi bilang untungnya di situ. Jadi ada perkembangan secara fisik, tapi kita kan juga mentalnya saya harus nyaruh setiap bulan dengan. Oke Bu, jadi Ibu ini menggeluti empon-empon ini ya, rempah-rempah, itu berawal dari karena Ibu background-nya penyuluh. Pertanian, penyuluh itu, terus kemudian secara kebetulan kok ada event tadi, event yang apa internet, peringatan Hari Pangan Sedunia. Peringatan Hari Pangan Sedunia, di sana Ibu kepikiran mau dikasih minum apa biar hangat karena Ambarawa kan dingin ya. Nah itu kemudian timbul ide untuk dikasih minuman jahe hangat ya. Nah dari situ terus berkembang terus, akhirnya menggeluti, akhirnya dibikin serius ya, bikin macam-macam produk semacam ini, gitu. Jadi bisnis ini sempat berhenti atau meredup katakanlah itu hanya melayani pesanan, tapi kemudian di tahun 2015 ketika Ibu Estri ini pensiun digeluti lagi ya, dan kebetulan ada COVID, yaitu justru jadi berkah tersendiri. Tapi setelah COVID ini memang sedikit menurun ya Bu ya. Oke Bu, mungkin itu dulu jadi pemirsa ya, itu tadi pengalaman dari Bu Estri yang menggeluti usaha empon-empon atau rempah-rempah gitu hingga saat ini dan sampai sekarang ini bisa menjadi tumpuan penghasilan ya Bu ya. Baik Bu Estri, terima kasih sudah berbagi pengalaman ya. Saya doakan mudah-mudahan yang tadi rencana untuk bikin kafe jamu sukses
Ya, dan terima kasih. regenerasinya juga sukses ke anak-anak supaya ini bisnis ini terus bertumbuh berkelanjutan supaya tetap memberi manfaat untuk masyarakat juga untuk petani di sekitar di sini letak di Dusun Kayuwangi, Desa Gedong, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Baiklah pemirsa, demikian tadi wawancara kita dengan Bu Estri. Mudah-mudahan ini memberi manfaat untuk Anda dan ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari Stanley Sutersno Channel. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih kembali Pak. Semoga semuanya sukses, sehat, dan kita bisa berkarya walaupun sudah tua. Amin. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih.